Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Said Ahmad Sarhan Lubis, SI FHI. Saya adalah salah satu dosen pada program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini, saya akan menjelaskan terkait dengan PDD UKTPP bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ambil di semester ini adalah ibadah dan muamalah. Mata kuliah ibadah dan muamalah merupakan mata kuliah wajib universitas yang memiliki bobot 2 SKS yang diajarkan pada semester genap atau semester 2. Mata kuliah ibadah dan muamalah merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti dan dikuasai oleh mahasiswa guna sebagai penanaman dan penguatan moral, baik hablum minallah atau hubungan kepada Allah, serta hablum minannas yaitu hubungan dengan manusia. Di dalam mata kuliah ini bersifat konseptual teoritis maupun praktis. Maka mata kuliah ini menyajikan beberapa pengetahuan penting dan sangat mendasar tentang akhlak, ibadah, mahdoh, dan muamalah. Selain itu, bahan kajian mata kuliah ini membahas secara argumentatif beberapa topik meliputi konsep ibadah, sholat, puasa, muamalah, hingga akhlak dalam Islam. Mahasiswa dituntut untuk bisa mengkaji literatur dengan cara yang baik, membuat makalah dengan cara yang baik, dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian didiskusikan dan dipresentasikan hasil dari literasi tadi dalam kajian-kajian literatur tersebut. Proses perkuliahan dilakukan selama 16 kali pertemuan, dengan kita akan menerapkan 3 konsep dalam pembelajaran. Yang pertama konsep delivery, yang kedua interaction, dan yang ketiga adalah assessment. Adapun konsep delivery berkaitan dengan bagaimana cara saya menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa dapat memahami dan mengerti apa yang saya sampaikan dan saya ajarkan kepada mahasiswa. Sedangkan konsep yang kedua yaitu konsep interaction berkaitan dengan sesi diskusi ataupun tanya jawab yang berlangsung dalam proses perkuliahan yang dilakukan pada mata kuliah ibadah dan muamalah ini. Sedangkan konsep yang ketiga yaitu assessment, yaitu pada konsep ini saya selaku dosen akan memberikan penilaian ataupun assessment kepada mahasiswa, baik itu yang berupa sikap, kemudian keaktifan belajar, tugas mandiri, tugas terstruktur, dan praktek, kemudian tugas kelompok yang saya berikan pada mata kuliah ibadah dan muamalah ini. Adapun metode pembelajaran yang dilakukan pada semester ini adalah sudah dengan metode tatap muka. Walaupun sudah melakukan metode tatap muka, saya tetap menggunakan media-media lain untuk lancarnya proses perkuliahan di dalam kelas. Seperti saya menggunakan e-learning sebagai tempat saya membagikan materi kepada mahasiswa dan mengumpulkan penugasan. Yang kedua adalah portal kampus, di mana portal kampus ini digunakan sebagai pengelolaan nilai yang dilakukan oleh dosen. Dan yang ketiga adalah dengan WhatsApp group sebagai media penunjang informasi kelas. Sistem penilaian mata kuliah sesuai dengan RPS dan ketentuan kampus, di mana bobot penilaian meliputi yang pertama kehadiran 10%, meliputi sikap dan attitude, yang kedua tugas 20%, meliputi penugasan, materi kerjasama dan praktek, yang ketiga UTS atau ujian tengah semester 30% yang dilaksanakan di pertemuan ke-8, dan yang keempat adalah ujian akhir semester sebanyak 40% yang dilakukan di akhir pertemuan. Demikianlah gambaran tentang mata kuliah ibadah dan muamalah. Selanjutnya saya akan memperlihatkan video perkuliahan saya yang dilakukan secara tatap muka atau offline pada kelas 4D pagi, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah masih dijumpakan dalam perkuliahan kita dalam mata kuliah ibadah dan muamalah. Mari adik-adik sekalian, teman-teman sekalian dan anak sekalian, kita mulai perkuliahan kita seperti biasa dengan sama-sama membaca doa belajar, dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wa amalan shalihan.
tangannya dan untuk menyatakan kehadirannya ketika saya panggil nama. Feni Anjura belum hadir ya. Muhammad Rafi Aksal, Fikri Hamdi, Fatima Azhara, Fania Putri, Saya Pak. Ilham Akbar, hadir Pak. Muhammad Rashid Harahap, hadir Pak. Fira Azhara, Hadir Pak. Widya Wulandari, Hadir Pak. Windy Sahputri Ramputi, Hadir Pak. Nikita Paradita, Hadir Pak. Sahda Rudi Ariska, Saya Pak. Winanda Salsabila, Firya Radia Adawiyah, belum hadir. Sonia, belum hadir. Widya Ningsih, Hadir Pak. Hanafi Ilyas Purba, Weni Angelina, Adelia Solviana, Hadir Pak. Sofi. Divya Amanda Saya Sabra. Pak. Baik teman-teman, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian muamalah, ya, karena memang di bagian awal kita sudah bahas bahwasannya mata kuliah ini ada bagian ibadah yang kemarin kita bahas, dan hari ini muamalah. Jadi kita akan bahas dulu apa pengertian muamalah dan ruang lingkup dalam kaidah-kaidah prinsip-prinsip muamalah. Jika nanti ada pertanyaan dari anak-anak sekalian, silakan kita diskusikan bersama. Dan materi hari ini agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya, walaupun agak menyenangkan, karena nanti akan didaur dengan fikih nikah atau masalah pernikahan, gitu ya, karena kaitannya dengan muamalah. Definisi nikah, ya, ada yang bisa baca? Kira-kira? Bukan bahasa Indonesia ya, ini yang Arabnya. Baik, saya sebutkan ya. An-nikahu masdarun min nikahi wa ma'na fil lugah wal waqi wad dhammu wal jam'i. Nikah secara bahasa artinya adalah al-waqi wad dhammu wal jam'i. Mohon maaf, abang kakak sudah dewasa ya. Boleh senyum-senyum sedikit ya, tapi jangan terlalu apa. Nikah itu secara bahasa artinya hubungan badan. Secara bahasa. Ya. Ini kalimatnya ini dalam ini apa namanya? Kalau dalam bahasa Indonesia ini adalah apa namanya? Kalimat yang hampir sama maknanya. Al-waqi wad dhammu wal jam'u. Ya, ini kan kita sering dengan kalimatnya jima, berhubungan badan secara bahasa. Maka secara bahasa nikah itu. Secara bahasa. Ya. Tetapi secara syariah apa? Ya, ini kita bisa langsung saja kembali. Nikah menurut arti aslinya ialah akad yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedangkan menurut ahli majazi ialah bersetubuh. Demikian menurut ahli usul golongan dan Syafi'iyah. Kita lanjutkan. Kita bahas sesuai dengan undang-undang dulu. Ya, kita hidup di negara Indonesia. Pasti akan ada aturan main yang mengaturnya. Definisi nikah, undang-undang perkawinan. Dari sini saja kalimatnya kita sering dengar ya. Sering dianalogikan kalau kawin itu konotasinya kepada hewan kan. Hewan kawin kan gitu. Sedangkan nikah itu katanya manusia, padahal di Indonesia yang terkenal itu undang-undang perkawinan, bukan undang-undang pernikahan. Nah, jadi paham sebenarnya majasnya itu sama, kalimatnya sama. Ya. Narasinya itu sama. Cuma kita lain coba beda-bedakan. Oke, kita lihat. Definisi nikah. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 Ayat 2. Apa katanya? Bunyinya ikatan lahir batin. Dari sini sudah nampak. Nikah itu tidak hanya kaitannya dengan biologis saja. Pemuasan sisi biologis saja. Ya, karena ada aspek psikologi yang akan disampaikan di sana, apalagi tadi disampaikan oleh Bang Ilham, ada finansial juga. Ya. Maka ikatan lahir batin. Maka kalau sudah tapi nanti. Ikatan lahir batin, ya, tidak hanya fisiknya yang berdekatan, tidak hanya tentang hubungan seksual, tapi kenyamanan batin pun perlu.
Makanya abang kakak sering kita lihat teman-teman sekalian, udah nikah bertahun-tahun kan begitu kan, tapi tiap malam ada aja UFO terbang, ada sapu yang patah, kan gitu kan, ada ya, kalimatnya kasar gitu kan, padahal udah nikah. Di awal sayang udah nikah, panggilnya nama. Di awal masih apa namanya ta'aruf, istilahnya masih pendekatan, panggil beb lah, panggil ayang lah, panggil abi umi lah, gitu kan, panggil papa mama, kan begitu. Ketika udah nikah, mohon maaf, minta tolong kok panggil nama, Sri tolong ambilkan kan begitu kan, putri ambilkan tolong kan begitu. Arti ambilkan padahal awalnya, nah itulah manusia itu. Nah makanya kenapa dalam undang-undang pernikahan perkawinan dibahas ikatan lahir batin. Karena tidak kenyamanan fisik saja, kedekatan fisik saja, kedekatan batin pun penting. Ya, antara seorang pria dengan seorang wanita. Undang-undang saja tidak mengakomodir namanya nikah sejenis. Ini undang-undang loh. Nah, makanya teman-teman kakak-kakak anak saya di kelas ini, ya bagi siapa di sini yang sudah mulai ya suka teror sama teror, jeruk makan jeruk, kembali lagi dalam tobat, ya. Baik kakak-kakak juga ya. Saya bilang tadi, walaupun sering di PHP laki-laki janganlah pernah nanti nikah sama perempuan gitu. Itu dia. Betul yang Maisa. Kita karena mayoritas ini adalah muslim, kita lihat kompilasi hukum Islam. Inilah kompilasi namanya kumpulan hukum Islam yang ada didahulukan dalam satu undang-undang. Ya, walaupun dia belum dalam bentuk undang-undang, masih kompilasi, masih rancangan. Pasal 2, apa disebutkan? Perkawinan, lagi-lagi perkawinan kalimat ini. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan. Nah, ini ditegaskan lagi bahwa perkawinan dan pernikahan sama. Yaitu akad yang sangat kuat atau misakun ghalizah. Misakun ghalizah. Untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan urutan ibadah. Ini kan itu ibadah, teman-teman. Makanya saya sampaikan, mungkin ya, bolehlah kegeeran sedikit gitu ya. Apa kata Rasul mengatakan, memandang pasangan kita saja sudah berpahala. Maka dalam hadis, mohon maaf, memegang tangan pasangan kita itu berguguran dosa dari jemari-jemari, luar biasa kan? Nah, masih memandangnya saja sudah berpahala. Orang lagi yang lebih gitu kan begitu, udah pahala itu. Ya, jadi jangan terlalu traveling teman-teman, boleh? Ya, itu dia. Hukum dari nikah. Ini kita konsepnya dulu. Hukum dari nikah. Hukum dasar nikah itu pertama adalah jais atau boleh. Nikah itu boleh. Dan ini yang membedakan, mohon maaf ya teman-teman, dari agama yang lain. Ada kan yang melarang nikah? Pemuka-pemuka agama lain seperti, mohon maaf, di Buddha ada kan? Kemudian di Nasrani pun ada yang melarang. Padahal nikah itu adalah ibadah dan juga azas dasar manusia. Kan begitu. Hukum dasarnya adalah boleh ya, boleh. Kemudian hukum nikah itu bisa berubah menjadi sunnah bagi orang yang berkeinginan serta mampu memberikan nafkah. Dan disampaikan oleh Bang Ilham bahwasanya nikah itu juga kaitannya dengan finansial. Ya. Ada orang yang mohon nafsu sudah menggebu-gebu, kemudian dia sudah bisa berusaha, ya nikah saja. Hukumnya sunnah bagi diri. Ya. Kemudian itu wajib. Wajib bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan tergoda dengan kejahatan. Ini sudah wajib. Hukumnya siapa? Awak udah kerja, udah mandiri, kemudian mohon maaf nafsunya nggak terjaga gitu kan. Kadang masih nengok wajah udah aneh kan begitu kan. Sudah nikah aja kan begitu. Ya. Kemudian makruh bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah. Bahasa Medannya apa teman-teman? Nafsu kuat, tenaga kurang. Ya, nafsunya aja menggebu-gebu, tapi mohon maaf belum bisa memberikan nafkah gitu Pak. Banyak di antara kita nih. Abang-abang kakak kan masuk di fase ini mungkin. Oh, begitu apa ya? Sekarang kan fase mohon maaf cinta monyet gitu ya. Masih panas-panas, hangat-hangat gitu kan. Tapi mohon maaf ketika diberi nafkah belum tentu bisa. Padahal masih uang kuliah masih dari orang tua. Tapi jangan takut teman-teman. Jaminan Allah. Ya jaminan Allah bahwasanya orang yang menikah itu akan dikayakan oleh Allah. Yakinlah. Karena dalam nikah itu bukan konsepnya 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi 1 tambah 1 sama dengan 1. Ini perempuan yang nikahnya, ini jelas lah ya, atau laki-laki yang nikahnya. Misalnya ini sering terjadi inspirasi dari film India nih. Wah, aku nikahi anaknya supaya aku meloroti harta bapaknya. Atau aku nikahi nikahi
kemanaannya atau siapa supaya nanti dapat harta warisannya, kan begitu ya. Walaupun nanti di istilahnya apa tuh, dalam perjalanan tiba-tiba jatuh cinta betul kan gitu kan, banyak film seperti itu ya. Tapi kalau niatnya haram, kenapa bisa hukumnya jadi haram? Kalau memang ada niat yang salah. Mohon maaf, seperti niatnya ingin menyakiti pasangan ya, niat dari awal pengen KDRT. Dan mohon maaf teman-teman, sekarang kan banyak penyimpangan seksual. Mohon maaf, dia dapat kepuasan ketika pasangannya itu disiksa. Ya, itu nggak ada konsep Islam mengajarkan seperti itu. Walaupun memang, mohon maaf, ketika berhubungan itu ya mohon maaf, mau ada smackdown, mau ada tarik hidung, ya mau apa terserah gitu. Karena sudah halal. Ya, sudah halal. Tetapi, ingat ya, kita bukan hewan. Kita bukan binatang. Ya. Dan tidak, ini ya, kenapa kalimat dalam pernikahan itu pasangan hidup, bukan lawan hidup atau namanya pasangan kan? Nah, contoh, kakak-kakak, abang-abang punya sandal kan? Namanya apa? Sandal? Pasangan. Pasangannya kanan-kanan atau kiri-kiri? Kanan-kiri. Bentuknya beda kan? Bentuknya beda. Pasti dalam pernikahan juga begitu. Kalau Anda pengen cari yang sama, gak akan jumpa. Tapi kalau Anda pengen cari yang pengen sama-sama beribadah, pengen sama-sama yang memperbaiki diri, banyak. Tapi kalau Anda pengen cari yang sempurna, gak akan jumpa. Ya. Jadi konsepnya, Anda bukan menikahi bidadari, teman-teman lagi ya. Ya, dan Anda juga bukan menikahi pembantu. Karena konsepnya begini, oh istri saya harus bisa nyuci, bisa masak, bisa ngurus anak, bisa ini ya. Kenapa harus nikah dengan dia? Bagus nikah cari pembantu gitu. Bisa dengan perempuan. Anda bukan nikah dengan seorang pangeran. Bukan nikah dengan seorang malaikat yang tanpa celah. Pasti ada kekurangannya. Nah, ya, maka kita lihat apa kata hadis Rasul. Tapi kita sebelum kesana dari disyaratkan nikah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Ini surah Ar-Rum ayat 21, teman-teman. Ya. Pasti semua kita mau disayangi. Kucing aja mau disayangi, diperhatikan. Ya, nanti kalau udah menikah, suami itu tidak hanya butuh, mohon maaf, diberikan apa namanya? Diberikan pulang itu diberikan teh, diberikan apa? Ya minimal dengar cerita. Karena sekarang yang terjadi apa? Kurangnya kalau mau nikah, komunikasi. Sekarang zaman berkembang, sikit-sikit seuzon. Ayo chat sama siapa? Nah, ya. Kemudian apa sama siapa kan begitu? Nah, tadi. Nah, makanya saling percaya, trust itu perlu, penting. Kalau sudah menikah itu. Nah, ya, bukan berarti kebablasan juga. Begitu apa? Percaya kan sama saya, tiba-tiba di belakang selingkuh kan begitu. Nah, memang harus saling. Kemudian ini ya, kali sering dengar ini hadis ini. Tunkihul mar'ah alal arba'ah. Nikahilah perempuan itu karena 4 hal. Tapi ingat ya, bukan hanya perempuan, laki-laki juga. Yang pertama apa kata Rasul? 5 lihat, karena harta. Saya ingin ajak, kenapa Rasul bilang yang pertama 5 lihat? Karena harta yang, karena manusia itu, mohon maaf, pandangan awalnya pasti tentang masalah harta. Ya. Nah, masalah harta. Konsep dasar itu harta. Kenapa? Walaupun harta itu memberikan kenyamanan, tapi ingat ini ada 5 lihat. Harta itu tidak selamanya. Tapi manusia lebih condong ke harta. Karena harta orang bisa menghormati. Satu sisi. Tapi karena harta juga orang juga bisa tidak menghargai kita. Tapi itu Rasulullah beri peluang. Hartanya dulu. Ya, dan jangan heran abang kakak, khususnya abang-abang. Jangan sakit hati nanti kalau misalnya Anda melamar atau datang ke rumah calon Anda, ayah mertua itu calon Anda nanya begini, kerja di mana bang? Berapa penghasilannya? Kenapa seperti itu? Mohon maaf, putri-putri ini first love-nya siapa? Ayahnya. Ya ayahnya. Kalau nggak punya ayah nanti itu. Ya kan ada emaknya. Pasti kan begitu kan? Usah jauh-jauh lah. Kenapa? Cinta
bisa hidup sama kita. Laki-laki bukan bisa makan, bisa hidup. Kalau makan itu bisa dicari sama-sama. Tapi yang penting bisa hidup. Karena banyak, mohon maaf, udah nikah sama calonnya itu, 2 bulan kemudian mohon maaf bukan hidup lagi. Ya. Makanya abang-abang jangan nervous ketika ditanya seperti itu. Karena memang tanggung jawab laki-laki itu di situ. 5 lihat. Nah, ya. Kemudian apa kata Allah yang kedua? Linasabiha, keturunan. Maksudnya apa? Supaya jelas keturunannya. Ya, bolehlah Anda nikah dengan anak ningrat, boleh nikah dengan keturunan darah biru walaupun dikoyak darahnya merah juga kan gitu kan? Ya, boleh naikkan peningkatan status ke orang apa istilahnya? Peningkatan derajat gitu, boleh. Tapi pangkat jabatan apa seumur hidup? Bisa lepaskan harta, bisa hilang sekejap kan? Terbakar, tercuri, hilang, bangkrut, masuk KPK, kan gitu. Ya, nah, keturunan juga. Kenapa Rasul bilang keturunan? Supaya jelas nasabnya. Dan juga menghindari, mohon maaf, nikah yang nikah yang sedarah. Masih ingat nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang masalah nikah yang salah satunya apa? Nikah sepersusuan kan nggak boleh. Yang keturunannya. Kenapa kata Rasul yang ketiga? Kecantikannya, lijamaliha. Ya, ini masalah fisik. Yang ketiga-tiganya masalah fisik semua. Ya, saya bilang tadi, ya abang-abang lah. Kita ingatkan abang-abang. Kalau lihat kan, mohon maaf ya, secara kan fisik duluan lihat ya. Yang perempuan juga begitu kan lihat fisiknya dulu, apa tampilan depannya. Ya, tapi kalau masalah kecantikan teman-teman, itu kan saya bilang kemarin apa? Kecantikan itu objektif atau relatif kan? Ini yang saya mau bilang, ini dinihan karena agamanya, lihatlah agamanya. Minimal dia ngerti dengan agamanya. Sebagai seorang muslim minimal sholat saja, minimal sholat, ya, minimal sholat. Maupun dia mengerti, kadang nggak bekerja, keturunannya mungkin apa kan gitu. Kemudian mungkin fisiknya nggak terlalu lengkap ataupun apa, tapi dia ngerti dengan sholat, ya sholat kan dijaganya itu. Nah, itu dia. Makanya kata Rasul apa? Dapatkanlah wanita yang taat atau lelaki yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Nah, ya, jadi itu. Kalau kalau orang yang mengerti agama, dalam tanda kutip ya, mengerti agama itu dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan, insya Allah akan dijaganya. Rukun nikah ada 5 teman-teman. Ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, ijab qabul, sak. 2 orang saksi terakhir adalah wali dari pihak perempuan. Oke, ya. Di sini sering pernah melihat proses akad nikah ya? Nah, atau yang ada hampir akad nikah? Oke ya. 5 ini. Nanti ada pertanyaannya, Pak, mahar di mana? Mahar tidak masuk rukun nikah. Nanti pembahasan yang lain. Yang pertama, calon suami, calon istri. Harus jelas ada orangnya. Walaupun ada pertanyaan, Pak, kalau nikah misalnya satu calonnya di Australia, nggak bisa pulang. Ya, bolehkah pakai video call? Boleh, tapi feel-nya kurang. Masa nikah saja harus video call? Mohon maaf, dalam tanda kutip hubungannya pakai video call juga. LDR ataupun nanti sih terjadi. Abang-abang jangan sampai diniatkan. Ya, jatuh talak dengan video call. Cobalah, karena nggak berani. Jadi harus jelas. Laki-laki jelas laki-laki, jelas perempuan. Kenapa? Ini banyak terjadi sekarang ya. Saya nggak tahu trennya sekarang. Pengen viral atau gimana? Banyak perempuan yang nyamar jadi laki-laki nikah dengan perempuan, banyak yang perempuan nyamar laki-laki nyamar jadi perempuan kan begitu. Ya seperti itu. Ya. Kemudian 2 orang saksi dari pihak laki-laki, pihak perempuan. Kemudian tadi adalah wali dari pihak perempuan. Walaupun ada namanya wali mujbir. Wali mujbir ini adalah wali yang berhak memaksa Anda. Siapa itu? Ayah Anda. Ayah, dia ke kakek dulu, ke atas dulu. Ayah, kakek, kemudian paman, baru ke adik atau abang. Kalau memang tak bisa menikahkan, baru jangan langsung ke abang kakak, izin dulu. Abang atau adik ya.
yang laki-laki. Wali ini harus laki-laki, nggak ada yang wali yang perempuan. Ya, jadi prosesnya ayah kita ke kakek, ke paman, baru ke abang adik. Tapi kalau misalnya ayah langsung ke adik boleh, tapi izin dulu ke atas dulu. Oke, atau Bung, saya ingin nikahkan kakak saya, adik saya, boleh silakan. Atau udah, atau paman, atau apa panggilannya kan begitu kan, atau om, udah boleh kan begitu. Ya, itu jadi apa nih? Kemudian terakhir ijab qabul. Ya, ingat ijab qabul itu bukan transaksi. Bang Isa ada bertanya? Jadi kalau sekarang kan zaman canggih Pak ya. Apa hukumnya kalau misalnya mahar itu kemarin tuh ada sempat yang saya lihat dia ditransfer Pak. Mahar transfer. Dan pihak penghulunya itu tidak memperbolehkan. Nah, dari hukum Islam sendiri di zaman era digital sekarang itu bagaimana menyikapinya? Oke, baik, terima kasih Bang Isa. Jadi ini memang kondisi real ya, kondisi real teman-teman. Pernah nggak Anda, ini sebelum ke situ ya, sebelum jawaban dari Bang Isa, pernah nggak Anda mendengar akad nikah, ijab kabulnya begini, saya terima nikahnya bulan binti bulana dengan mas kawin sekian-sekian, cicil? Nggak ada Pak, nggak pernah ada kan? Tapi ternyata dalam fikih itu boleh. Dalam fikih itu boleh, namanya nih mahar muajjal, mahar yang ditangguhkan dia. Tapi zaman sekarang banyak yang mohon maaf mahar itu tidak, ketika dia cicil itu nggak disebutkan di awal, jadi nyicil kan begitu. Tapi kalau dibilang di awal, malu lah katakan, ya. Malu kan gitu kan? Ya, mohon maaf mau enak-enak cepat gitu kan, tapi tanggung jawabnya kan gitu ya. Nah itu dia. Jadi ada Bang sistem cicil dalam fikih Islam ada, namanya ini mahar muajjal. Tapi zaman sekarang nggak mungkin lah kan begitu. Cuma tadi pertanyaan transfer. Memang sekarang banyak yang terjadi itu tuan kali itu pengen dia nampak di depannya. Jangan sampai terjadi penipuan tadi, itu di gharar tadi penipuan. Dan sekarang fenomenanya, saya pernah dapat kabar di di Surabaya, Jawa Timur. Itu mohon maaf, maharnya itu buku tabungan. Buku tabungan. Jadi nampak di situ ya, memang ditransfer sekitar setengah M ya. Setengah M ditunjukkan begini kan begitu kan. Tapi saya bilang kalau bisa nampaklah fisiknya, dalilnya kenapa? Kan nggak mungkin uang setengah M dibawa ke tempat akad nikah kan begitu. Dalilnya seperti itu. Cuma khawatirnya tiba-tiba cerai nggak jadi transfer kan tinggal diblokir kan begitu. Nah, tapi sebenarnya sah-sah saja seperti itu Bang Abah. Cuma terkadang ada yang tuan kadi itu yang pengen nampak fisiknya. Ya. Lain kakak yang belakang. Sorry Pak. Iya kan? Kan tadi Bapak bilang kalau misalnya nikah kan harus ada walinya nih. Iya. Kalau misalnya ayah udah meninggal, ke kakek atau boleh ke adik, tapi harus izin dari kakek sama si paman. Nah kalau misalnya ayahnya udah meninggal, kakeknya juga udah meninggal, tinggal adanya si paman, tapi ada suatu permasalahan yang membuat hubungannya itu udah nggak baik lagi sama si paman ini tadi, tetap harus izin ke paman atau langsung ke wali hakim lainnya, misalnya ke KUA gitu. Abang atau adik ini masih ada nggak laki-laki? Nggak ada saudara laki-laki. Nggak ada saudara laki-laki. Nah itu. Jadi kalau memang tidak bisa dimintai persetujuannya, langsung saja ke wali hakim. Langsung ke wali hakim. Cuma ini bagi kita yang sudah belajar, ingat ya, wali hakim itu tidak selamanya bahwasannya ada eksiden. Terkadang mohon maaf, ada yang orang tuanya tiba-tiba dipanggil haji, padahal udah lama-lama kan direncanakan. Di mana kan feel-nya rasanya kurang kalau pakai video call, kan mungkin mengganggu orang tua juga di sana kan. Ya maka boleh wali hakim. Ingat ya, kalau selama jangan konotasinya kalau bilang wali hakim, oh itu berarti ayahnya nggak setuju, ataupun mohon maaf ini nikah karena apa ya, nikah kawin lari ataupun apa, nikah nggak direstui. Jangan konotasi seperti itu, karena bisa jadi orang tuanya ada yang ada di situ, tapi mungkin karena memang sakit kah atau apa nggak bisa ada kemampuan, maka boleh diwakilkan kepada wali hakim. Nah, jadi seperti kasus tadi. Tanpa meminta izin ke paman pun bisa saja langsung bisa tanpa minta izin. Ya, ke wali. Tapi biasanya kepala KUA kan nanya, ini sudah minta izin tidak? Nah, kalau memang pertimbangan dari KUA
Di banyak mudorotnya ataupun apa pasti akan diberikan kelonggaran seperti itu. Ya, oke. Sudah 3 pertanyaan, kita sudah habis waktunya. Nanti jika ada pertanyaan yang lebih detail lagi silakan ditanya di luar forum, teman-teman. Jangan lupa nanti ada tugas yang akan Anda kerjakan dan makalah kelompok nanti akan dipresentasikan. Semoga ini menjadi pemantik materi kita pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.